Nama saya Saladin, saya adalah staf pengajar di Telkom Universitas di program studi teknik fisika, dan sekarang saya sedang mengejar gelar doktoral dan saya melakukannya di Departemen of Civil and Architecture di Tallinn University of Technology di Estonia. Ya, saya cukup yakin Estonia bukan negara yang familiar bagi Bapak Ibu ya. Estonia ini adalah negara kecil yang berdampingan dengan Rusia. Ya, dalam masa perang ini, ya kami cukup ketar-ketir jika ada sesuatu terjadi. Oke, penelitian saya adalah tentang asesmen lingkungan kelautan atau marine environment menggunakan passive acoustic monitoring, dan ini digunakan sebagai asesmen awal untuk kualitas lingkungan kelautan. Oke, yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah banyaknya indikasi-indikasi menurunnya kualitas lingkungan kelautan di seluruh kelautan di Uni Eropa. Sebagai contoh, di Baltic Sea atau Laut Baltik, jumlah Baltic proper, jumlah harbor porpoise di Baltic proper itu sudah sangat menurun drastis. Kemudian ada beberapa jenis ikan yang mengandung dioksin lebih ke atas. Kemudian di area lainnya di Black Sea di sebelah sini selatan itu sudah banyak melakukan overfish sehingga ditakutkan menjaga kestabilan jumlah spesies tertentu. Kemudian di Laut Mediterania di area sini jumlah hiu, kemudian ray atau ikan pari itu juga menurun. Kemudian ditemukan sejumlah 80% dari kura-kura sudah mengkonsumsi sampah. Overfish sudah terjadi di Laut Mediterania. Kemudian di North Atlantic ini marine bird species juga menurun, dan 93% dari burung juga sudah mengkonsumsi plastik. Nah, dari alasan-alasan inilah Uni Eropa ingin menciptakan suatu lingkungan dan mereka berambisi untuk menjaga lingkungan seluruh kawasan laut di Eropa itu mendapatkan status Good Environmental Status atau GS. Nah, Uni Eropa melalui komisinya dinamakan Marine Strategy Framework Directive atau MSFD itu mengeluarkan beberapa concern yang harus diperhatikan agar kualitas laut menjadi baik. Yang pertama adalah biodiversity, yaitu ingin menjaga seluruh keanekaragaman hayati dalam bawah laut tetap dalam jumlah yang awal. Kemudian non-indigenous species, yaitu menjaga agar kawasan laut ini tidak ada spesies asing yang berpotensi menjadi predator bagi spesies alaminya. Kemudian juga menjaga aktivitas komersial dari fishing atau penangkapan ikan, jangan sampai berlebihan sehingga akan mengganggu kestabilan jumlah ikan. Kemudian juga menjaga jaring makanan, jangan sampai ada satu tingkat konsumen yang berlebihan. Jika ada berlebihan berarti itu sebagai indikasi laut tersebut tidak sehat. Dan kemudian seterusnya sampai di poin terakhir, yaitu introduction of energy including underwater noise is at levels that do not adversely affect the marine environment. Artinya underwater noise yang dihasilkan dari aktivitas manusia ini dianggap membahayakan bagi lingkungan lautan. Jadi ini menjadi isu penting dari kesehatan ataupun kualitas lingkungan kelautan. Kemudian ini adalah skematik sederhana
apa yang terjadi di bawah laut. Oke, sebagai contoh, ini ada aktivitas manusia, yaitu shipping, kemudian ada wind farm di sini. Kedua aktivitas ini akan meradiasikan bising melalui medium air laut. Kemudian ada aktivitas ini atau suara yang dihasilkan oleh aktivitas ini disebut sebagai antropofoni. Kemudian di sisi lain ada aktivitas alami yang bisa ditimbulkan oleh angin yang rembus, kemudian ada hujan, bisa jadi ada badai, kemudian ada suara yang dikeluarkan dari es, misalnya proses penumbukan es ataupun proses pencairan es itu akan melepaskan suara. Nah, aktivitas ini disebut sebagai biofoni. Dan yang komponen berikutnya adalah biofoni. Biofoni ini dihasilkan oleh makhluk hidup, ya khususnya binatang-binatang ataupun tumbuhan yang berada di dalam laut. Nah, biofoni ini sangat esensial bagi hewan karena ini adalah sarana komunikasi mereka. Sebagai contoh, kemampuan berburu mangsa bagi hewan itu tidak diturunkan, tetapi harus diajarkan. Jika mereka tidak dapat berkomunikasi, berarti mereka tidak dapat berburu, dan ini efeknya tentu tidak baik untuk kelangsungan hidup binatang tersebut. Nah, interaksi antara antropofoni, biofoni, geofoni, dan juga lingkungan sekitarnya itu akan membentuk suatu katakanlah suara yang akan berubah berdasarkan waktu dan tempat, sehingga dia dapat digunakan sebagai atau menggambarkan proses ekosistem ataupun human activities yang selanjutnya akan disebut sebagai underwater soundscape. Nah, underwater soundscape ini akan kita tangkap dengan menggunakan sebuah recorder. Ya, ini adalah ilustrasinya. Recorder disimpan atau ditanam di dalam air. Suara yang diemisikan oleh sumber bising ini akan ditangkap oleh recorder. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan GS atau Good Environmental Status? Ya, cukup banyak, kan akan ada sangat banyak pertanyaan mengenai GS ini. Terkait dengan underwater noise, mungkin ada 3 komponen utama yang harus kita perhatikan. Pertama, ambang batas tingkat bising yang berdampak bagi hewan laut. Oke, pertanyaan dengan statement seperti ini, kita harus menentukan hewan mana yang menjadi acuan. Bisa jadi hewan yang satu tidak terlalu sensitif terhadap suara dan yang lain sangat sensitif untuk level tekanan suara yang sama. Faktor kedua adalah persentase habitat yang terdampak oleh ambang batas tingkat bising. Ini juga bisa timbul pertanyaan. Kalau dalam suatu kawasan, kemudian ada tingkat bising yang katakanlah lumayan tinggi, tapi area paparannya hanya persentase area paparannya kecil, tapi itu dekat dengan tempat tinggal atau kawasan yang penting bagi hewan. Nah, ini apakah bisa dikatakan GS atau tidak? Dan yang terakhir, persentase durasi ambang batas tingkat bising. Ya, ini rasanya cukup jelas. Jadi kalau jumlah bising, durasi bising semakin tinggi, ya berarti hewan akan semakin terganggu. Nah, dari 3 faktor ini harusnya sudah bisa diambil kesimpulan bagaimana cara menentukan GS. Sepengetahuan saya, ya saya pernah berdiskusi dengan profesor saya, kalau tidak salah, Uni Eropa sudah menentukan tentang ambang batas GS ini. Jadi ambang batasnya adalah 120 dB untuk impulsive noise maupun continuous noise. Kemudian area paparannya kalau tidak salah maksimal adalah 20%. Jadi untuk mengasesmennya kita harus mengasesmen secara regional.
120%, 120 dB itu maksimum terpapar di area maksimal 20%. Kemudian gambar, ya tapi kalau saya ini mohon koreksi jika ada kesalahan. Kemudian di gambar 3 yang bawah ini itu mengilustrasikan mengenai GS. Gambar paling kiri itu adalah ketika lingkungan tidak ada intervensi kegiatan manusia. Ya ini sangat jelas ini adalah GS karena ya sangat alami dan tidak ada intervensi dari manusia. Yang kedua, ketika area tersebut sudah banyak aktivitas manusia. Ya contoh di sini adalah lalu lintas yang dengan kepadatan yang sangat tinggi. Ya karena topik saya tentang bising, berarti di sini bising yang dihasilkan akan sangat tinggi dan ini tentu bukan GS. Namun untuk menghilangkan aktivitas manusia dalam suatu kawasan ataupun suatu lokasi itu hampir tidak mungkin. Sehingga untuk mendapatkan GS kita harus berkompromi, yaitu mengizinkan aktivitas manusia sampai ambang tertentu dalam jumlah waktu tertentu pula dan dalam lokasi tertentu pula. Oke, berikutnya adalah besaran yang digunakan untuk melakukan asesmen. Ini sama seperti akustik di udara, yang digunakan untuk underwater akustik adalah SPL atau tingkat tekanan suara. Persamaannya adalah seperti tertera ini, 20 kali log 10 P-bar dibagi dengan referensi dengan unit dalam dB. Namun perbedaannya hanya dalam tekanan referensi. Di udara 20 mikropascal, sedangkan di ini adalah 1 mikropascal. Nah, jika menggunakan referensi satuan itu, SPL yang dihasilkan oleh tekanan referensi air itu lebih tinggi 26 dB dari tekanan yang dihasilkan oleh referensi dari udara. Nah, itu ya tekanan di bawah air yang terasa lebih tinggi dibanding di udara. Kemudian ini P-bar. P-bar itu merupakan nilai kuadrat dari tekanan antara waktu T1 dan T2 dan dibagi dengan T2 dikurang dengan T1. Ini sangat umum menggunakan atau ini digunakan sebagai time averaging. Jadi ini adalah faktor perata-rataan dalam koridor tertentu. Jika kita memiliki durasi selisih antara T1 dan T2 yang sangat lebar, artinya kita merata-ratakan dalam durasi yang cukup panjang. Akibatnya adalah oversmoothing. Jika oversmoothing, kita akan susah untuk mengidentifikasi jenis noise tersebut. Namun jika saya kurangkan selisih T1 dan T2 yang terjadi, ya kita akan bisa melihat banyak variasi perubahan tekanan akibat sumber suara yang berbeda. Ya, untuk sebagai contoh untuk identifikasi bising kapal laut, kita bisa menggunakan delta T yang kecil. Namun ini akan bisa menjadi isu ketika delta T ini kecil karena ya di laut mungkin ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya konfidensial, jadi kita tidak bisa menggunakan hal tersebut. Ya, terutama jika terkait dengan aktivitas militer. Jadi seperti tahun saya untuk di Jerman mereka menggunakan waktu 20 detik karena pihak militer tidak mengizinkan untuk menggunakan waktu lebih kecil. Kemudian ini gambar sini adalah frekuensi analisis yang biasa digunakan untuk dilakukan di underwater akustik. Tiap ini sumbu horizontal itu adalah frekuensi logaritmik. Setiap kotak yang berwarna putih dan hitam melambangkan jarak 1/3 oktav. Nah, untuk di underwater akustik kita bisa menggunakan analisis pada jarak 1/3 oktav atau yang biasa disebut sebagai TOB. Jika ada inisial TOB, artinya analisis dilakukan pada
rentang 1,3 oktav. Atau bisa juga dianalisis menggunakan broadband, yaitu ya ini frekuensinya bisa ditentukan setelahnya. Ini sebagai contoh saja saya ambil analisis antara 100 sampai 100 Hz sampai 1 kHz. Ini artinya penjumlahan antara tekanan di antara rentang frekuensi tersebut. Kemudian di awal saya menyebutkan bahwa ada ketakutan bahwa ada dugaan bahwa anthropogenic noise bisa membahayakan bagi biota laut. Oke, di sini ada dua. Yang atas ini adalah frekuensi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Yang berwarna biru itu adalah underwater anthropogenic noise yang sifatnya impulsif. Contohnya seismic survey, driving, dan explosion. Nah, rentang ini menandakan bahwa impulsive noise meradiasikan suara dengan frekuensi yang sangat lebar. Ini bisa kurang dari 50 Hz dan bisa lebih dari 10 kHz. Kemudian yang berwarna merah ini adalah sipping noise. Ini bisa dipertimbangkan sebagai narrow band atau frekuensi bandnya tidak terlalu tinggi. Sekitar di bawah 50 Hz sampai dengan sekitar 10 kHz. Nah, jika dibandingkan dengan hearing range dari dua spesies, ikan dan seal ini dalam bahasa anjing laut dalam bahasa Indonesianya. Ikan memiliki range pendengaran di bawah 5 kilo dan seal antara 75 sampai 75 Hz sampai dengan 75 kHz. Artinya baik ikan dan seals itu dapat mendengar suara yang dihasilkan dari aktivitas manusia tersebut. Dan ini tentu bisa berdampak. Nah, kemudian di sini saya tambahkan 63, 125, dan 2 kilo. Ini adalah frekuensi indikator bagi ship noise. Artinya ketika kita lihat spektrum atau perubahan SPL terhadap waktu, dan jika ada komponen pada frekuensi 63 Hz yang tiba-tiba tinggi, kita bisa menduga itu adalah frekuensi dari kapal laut atau ship. Bisa juga digunakan pada frekuensi 125 atau 2 kHz. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu contoh dampak akibat ledakan bawah air. Ini adalah skema eksperimen yang dilakukan oleh Dahl. Jadi sini adalah posisi detonasi bahan ledakan di sini. Kemudian dia menambahkan 1, 2, 3, 4, 5 ikan, 5 keranjang yang berisi sekumpulan ikan sardin dengan jarak yang berbeda. Jaraknya ya mungkin 50, 100, ya saya kurang tahu jaraknya. Kemudian bahan ini diledakkan sehingga akan menghasilkan shockwave yang akan merambat dan mengenai sampel dalam keranjang tersebut. Nah, setelah ledakan dilakukan, ikan tersebut dikumpulkan, kemudian dibawa ke darat dan diperiksa hasilnya. Apakah ada efek dari shockwave terhadap ikan-ikan tersebut? Ya, ternyata setelah dibuka, ikan tersebut ada yang mengalami kerusakan pembuluh kapiler. Meskipun persentasenya tidak terlalu besar, tapi ada yang mengalami kerusakan tersebut. Nah, ini adalah persentasenya dan ini adalah jarak terhadap posisi ledakan. Jadi yang ikan yang berada dekat dengan ledakan akan mengalami kerusakan pipa kapiler. Kemudian gejala kedua, kerusakan kedua adalah fat hematoma. Saya kurang paham mengenai istilah biologi, tapi hematoma sendiri itu adalah proses pengubalan, proses pendarahan yang terjadi di luar
pembuluh darah. Mungkin dengan adanya fat hematoma itu adalah pengembangan lemak. Jadi ketika saya lihat fotonya ya memang ada lemak dari ikan tersebut yang terpisah dan mengempal. Nah, ini ikan tersebut cukup banyak yang mengalami fat hematoma ini. Bahkan di jarak yang cukup jauh, 250 meter dari posisi ledakan, itu sekitar mungkin 40% mengalami fat hematoma. Ya, dengan jarak yang lebih dekat tentunya persentasenya atau persentase cederanya juga lebih besar. Kemudian ada juga yang mengalami kerusakan pada saluran darah bagian reproduksi. Ya, ini jumlahnya persentasenya agak berbeda dari yang saya bayangkan. Semakin besar logikanya ketika semakin dekat dengan sumber ledakan, maka presentasi yang cedera akan semakin besar, namun ini terbalik. Tapi tetap ini akan tetap mengalami injury atau cedera. Dan yang terakhir itu adalah kerusakan pada swing bladder. Swing bladder itu yang kalau seperti pelampung di dalam badan ikan. Nah, hampir ikan yang dekat dengan sumber ledakan usianya akan banyak mengalami kerusakan pada swing bladder. Dan juga ada kehancuran pada ginjal. Presentasi semakin dekat, presentasinya akan semakin besar. Nah, ini artinya hanya dengan ledakan dan tidak terkena mungkin ada pecahan atau apapun, ikan tetap mengalami internal injury. Kemudian ada juga penelitian yang menggunakan tagging device. Jadi kalau dilihat di sini di kepala seal ini adalah gray seal. Jadi tagging device ini itu berfungsi untuk merekam posisi vertikal dan horizontal dari seal terhadap waktu. Kemudian tagging device ini penelitiannya dilakukan 2018 atau 2019, artinya sudah cukup modern dan alat ini sudah mampu merekam suara dari yang diterima oleh alat tersebut, sehingga praktisnya seal akan mendengarkan suara yang sama jika terhadap suara yang diterima oleh alat tersebut. Oke, kemudian ini gambar ini adalah spektrogram berdasarkan suara yang diterima dari tagging device. Ya, ini adalah frekuensi, ini adalah waktu. Kemudian di sini kita lihat ada warna kuning atau hijau. Ini menandakan adanya chip noise. Kemudian ini gambar di bawahnya, ini adalah kedalaman versus waktu. Artinya kita bisa lihat gerakan vertikal dari seal terhadap waktu. Kita lihat di sini seal akan menyelam, kemudian berada di dasar beberapa saat, kemudian dia akan ke atas untuk mengambil udara, dan di udara beberapa saat, di permukaan beberapa saat, dan kemudian turun lagi dan terus melakukan hal yang sama seperti ini berulang-ulang. Dan kita bisa lihat di sini semuanya reguler, bentuknya polanya sama. Namun ketika ada shift noise, kita lihat dive profile ini akan berubah. Jadi ketika akan menuju permukaan, seal akan kembali ke bawah dalam sebentar, sebelum kemudian naik ke atas lagi untuk mengambil udara dan kemudian melakukan menyelam lagi ke dasar dan kemudian naik lagi sebelum sampai permukaan, seal kembali lagi ke bawah dan kemudian ke atas dan melakukan penyelaman aktivitas seperti biasa dan bisa dilihat lebih reguler. Dan ini adalah akselerometer, artinya untuk mengetahui kecepatan seal dalam arah X dan Y dan Z. Di sini kita lihat bahwa, atau bisa kita lihat di area zoom-nya yang di bawah ini, ketika ada shift noise, ini mereka relatif lebih tenang, artinya berenang dalam suatu arah.
Terus efek berikutnya yang akan saya sampaikan adalah temporary threshold shift. Ini artinya ambang batas minimum dari hewan akan bergeser ke atas, sehingga kemampuan mendengarnya akan berkurang. Percobaan ini dilakukan pada paus beluga menggunakan train wave pada frekuensi yang sangat tinggi. Dan ini adalah TTS atau temporary threshold shift, dan sini adalah SPL. Kemudian SPL dari noise yang akan diuji. Jadi ketika noise besar 195 dB dan sampai contoh yang ekstrim dan dipaparkan selama 2000 second, paus beluga tersebut akan mengalami pergeseran sebesar kurang lebih 8 dB. Selanjutnya, misalnya untuk ekstrimnya 170 dB dengan jumlah paparan yang sama, mungkin pergeserannya adalah sekitar 30 desibel. Dan gambar berikutnya kurang lebih sama, yaitu mencari relasi antara durasi dengan tingkat tekanan suara untuk menentukan TTS. Dari kedua gambar ini kita lihat bahwa durasi dan level itu akan mengakibatkan pergeseran tingkat tekanan suara, sehingga kemampuan ataupun communication space dari paus beluga akan berkurang. Kemudian kita kembali ke profil cepat lambat ya. Jadi setelah sebelumnya diskusi mengenai apa maksud dampak terhadap anthropogenic noise terhadap hewan, sekarang kita kembali ke fisiknya. Jadi cepat lambat itu di lautan, di air laut itu merupakan fungsi dari 3 variabel. Yang pertama adalah cepat temperatur, salinitas atau kandungan garam, dan yang terakhir adalah tekanan tekanan. Nah, untuk mencari besar cepat lambat, kita bisa menggunakan sama seperti ini. Dan karena baik temperatur, pressure itu merupakan fungsi kedalaman, maka cepat lambat juga akan merupakan fungsi kedalaman. Oke, sebagai contoh, ini adalah profil cepat lambat di Laut Baltik yang dilakukan di dekat negara Polandia. Ini adalah temperatur yang diukur pada saat musim dingin. Tapi di Polandia tidak ada es, jadi temperatur masih di atas 0 derajat. Kita lihat di sini bahwa di lapisan atas temperatur cukup rendah, kemudian temperatur cukup konstan sampai kedalaman sekitar 60 meter. Di bawah 60 meter temperatur cukup hangat sehingga ini akan kembali tinggi dan selanjutnya relatif stabil di sini. Dan untuk salinitas ya hampir sama seperti temperatur, ya besaran ini cukup stabil sampai kedalaman 60 dan kandungan besar di lapisan lebih dalam. Dan ini adalah bisa digunakan untuk x-aksisnya atau horizontalnya bisa digunakan sebagai temperatur ataupun salinitas. Dari kedua data ini kita bisa menghitung profil cepat lambat. Ini adalah profil cepat lambatnya dari pada saat musim dingin. Yang cukup rendah sampai kedalaman 60 dan akan membesar setelah kedalaman 70. Nah, profil ini, baik profil temperatur selain UV itu akan berubah ketika musim panas. Pada musim panas, matahari bersinar cukup lama dengan intensitas tinggi dan akan menghasilkan temperatur yang cukup tinggi di bagian atas sebelah sini. Jadi yang tadinya sekitar 2 derajat, sekarang menjadi 18 derajat. Ini cukup signifikan perbedaannya. Tapi ketika kedalaman mencapai 30, temperatur akan berkurang dan kemudian kembali
relatif konstan di bawah kedalaman 40 meter. Dengan salinitas ya kurang lebih hampir sama, namun di kedalaman 60 meter salinitasnya tidak sama seperti dengan summer. Nah, profil T, salinitas T dan S itu akan menyebabkan perbedaan profil cepat lambat suara. Jadi cepat lambat suara sampai kedalaman 30 meter ketika summer itu akan lebih besar dibandingkan dengan winter ini. Yang di bawah 30 meter kecepatan suara akan menurun dan akan lebih besar ketika mencapai 70 kedalaman 70 meter. Nah, jadi artinya musim harus kita pertimbangkan ketika akan menganalisis cepat lambat suara. Dan jika kita lihat dari persamaan, komponen terbesar, jadi jika kedalaman menurun sedalam 1 kilo, itu akan menyebabkan pergeseran kecepatan suara kalau nggak salah sekitar 14 meter per second. Untuk kenaikan temperatur 1 derajat akan meningkatkan kecepatan sebesar 4 meter per second. Dan untuk salinitas merupakan komponen yang tidak terlalu signifikan terhadap perubahan cepat lambat. Itu akan meningkatkan setiap 1 PSU akan menaikkan 1 meter per second, 1,7 meter per second kalau nggak salah. Mengapa kita perlu tahu tentang profil cepat lambat tersebut? Karena ini akan berpengaruh terhadap arah refraksi atau pembiasan. Contoh pertama adalah ketika ini adalah sound speed versus kedalaman. Ketika sound speed ini adalah sama, biasanya profil seperti ini kita sebut sebagai ratio velocity. Artinya kecepatan yang sama untuk setiap kedalaman laut. Ini biasanya terjadi di laut dangkal. Nah, karena tidak ada variasi cepat lambat suara, maka dari pembiasan dan arah rampatannya seperti ini, garis seperti reflektan tulang. Kemudian jika profil kecepatan suaranya adalah memiliki gradien positif, ini suara yang dihasilkan ini adalah semua suara yang dihasilkan yang mengarah ke bawah itu akan cenderung dibiaskan kembali ke lapisan dengan cepat lambat suara yang lebih rendah. Kemudian jika menyentuh di perbatasan udara dan air, dia akan dipantulkan kembali. Dan karena perbedaan cepat lambat suara lagi akan dikembalikan ke permukaan, dipantulkan oleh permukaan dan seterusnya. Nah, konfigurasi seperti ini itu disebut sebagai surface duct propagation. Ini akan memilih karena sedikit interaksi dengan si bottom atau dasar laut, maka ini akan memiliki transmission loss yang cukup kecil, sedang suara akan merambat cukup jauh. Kemudian jika profil kecepatan itu memiliki dua gradien. Yang pertama positif gradien, yang kedua negatif gradien. Dan perbatasan ini disebut sebagai Islamic Layer Depth atau SLD. Jadi sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebagian suara akan dipantulkan melalui surface duct propagation, dan yang lain itu akan dibiaskan ke arah bawah. Sehingga terciptalah shadow zone di area sini. Dan ini sebelumnya tidak merambat terlalu jauh, karena sebagian dibiaskan ke bawah. Dan yang terakhir, ini adalah tipikal untuk deep water atau perairan dalam. Mungkin saya akan highlight di bagian sini, di bagian deep sound channel. Ke atas berarti akan sound speed-nya akan lebih tinggi, dan di bawah ini akan lebih tinggi. Ketika ada binatang ataupun sumber suara lainnya menggunakan suara di sini, maka suara akan
dibiasakan selalu berada di dalam area dead zone channel ini. Tidak ada yang keluar dari area tersebut, atau biasa disebut sebagai terjebak atau trap di dalam channel. Nah, ketika suara terjebak dalam channel, suara ini tidak akan mengalami atenuasi yang sangat kecil, sehingga dapat berpropagasi sangat jauh. Dari literatur yang saya baca, orb ini bisa sampai ratusan sampai ribuan kilometer, dan ini bisa digunakan oleh paus untuk berkomunikasi. Nah, channel ini disebut sebagai SOFAR, Sound Fixing and Training. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa yang saya lakukan selama untuk doktoral studi ini. Jadi, ya mungkin untuk ilustrasi saya kembali ke awal dulu sebentar. Jadi, Estonia itu terletak di ujung sini. Ini adalah jika ini peta Eropa, Estonia hanya berada di sini, ini area kecil ya di sini, dan lokasi penelitian di arah sini. Oke, ada dua titik pengukuran yang saya pantau menggunakan passive acoustic monitoring. Satu berada di Munsan sini, dan yang kedua berada di dekat Pulau Kihnu, atau akan berikutnya saya sebut di Kihnu. Lokasi pengukurannya itu adalah Teluk Riga atau Gulf of Riga. Nah, jika dilihat dari batimetri peta ini, kedua lokasi pengukuran ini berada pada dalam kategori laut sangat dangkal, yaitu kurang dari 20 meter. Kemudian ini yang merah itu merupakan lalu lintas utama kapal laut. Ya, kemudian bisa kita lihat di sini, ini adalah densitas kapal dengan jarak 10 km dari lokasi pengukuran. Untuk Kihnu, ini adalah setahun, ini adalah average ships per day. Jumlahnya tidak terlalu besar, dan sebagian besar kapal adalah berada di balik atau berseberangan dari lokasi pengukuran dan terhalang oleh pulau ini. Sedangkan di Munsan, jumlah kapal yang melintasi cukup banyak. Dan di sini warna kuning ini adalah menggambarkan tipe passenger atau ferry. Lokasi ferry itu adalah di sini. Dia menghubungkan antara Pulau Buhu dan mainland. Jadi jaraknya cukup jauh, sekitar 9 km dari lokasi pengukuran. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan bahwa kedua area ini berada di daerah dengan kapal laut dengan densitas sedang. Dan fakta menarik berikutnya adalah pada saat winter, area sini tertutup oleh es. Jadi ada periode tertentu yang esnya hampir 100%. Sedangkan di Kihnu memang ada es, tapi tidak sebesar atau setinggi densitasnya dibanding di Munsan. Kemudian ada dua marine mammal yang hidup di area ini. Yang pertama adalah gray seal dan berikutnya ring seal. Untuk ring seal, habitat utama laut atau tempat istirahat mereka berada di sini, di Fauna Mary, dan mereka akan mencari makan, migrasi di Fauna Mary melalui Munsan dan mencari makan di selatan di Gulf of Riga. Jadi ini ada. Jadi setiap ring seal hampir pasti melewati lintasan yang ada ferry ataupun yang menghubungkan utara dan selatan Gulf of Riga. Nah, ini adalah cara pengambilan data. Jadi kami menggunakan passive acoustic monitoring, artinya pasif ya tidak ada memancarkan sinyal atau apapun. Ini adalah data logger, kemudian ini ada hydrophone, ada float, dan acoustic whisper, dan ada enter.
Hydrophone ya berfungsi sebagai sensor untuk menangkap suara, kemudian automatic data logger untuk menangkap sinyal yang diterima atau underwater response kit. Dan ini categorizer adalah ketika kita akan mengambil alat tersebut. Jadi ketika kita melakukan pengambilan alat dari kapal laut, menggunakan semacam probe dicelupkan ke air, dan kita bisa mendeteksi seberapa jauh jarak antara probe dengan acoustic cruiser. Jika cukup dekat, kita switch on dan acoustic cruiser akan berputar seperti baut dan mur, dan kemudian akan lepas. Dan karena ada float, ini akan mengambang dan kita bisa mengambilnya. Ada juga yang tipe ditanam, yaitu biasanya menggunakan bantuan penyelam. Nah, kemudian setelah melakukan deployment, data logger akan menghasilkan WAV file. Ya, ini juga saya cukup familiar ya, karena jika ingin mendengarkan lagu-lagu biasa menggunakan dengan format tersebut. Kemudian kita melakukan kalibrasi sehingga kita dapat melakukan signal processing. Oke, jadi ini adalah hasil yang diperoleh. Jadi pertama saya ingin diskusikan masalah AIS, itu adalah Automatic Identification System. Ini adalah transponder yang digunakan oleh kapal laut untuk memancarkan status terbarunya. Jadi status terbaru bisa mencakup speed over ground, course over ground, kemudian MMSI atau identitas nomor pesawat dari kapal laut, kemudian ada tipenya apa, dan seterusnya. Jadi artinya dengan adanya ini, dan satu lagi yang penting adalah posisi, perubahan posisi berdasarkan waktu. Nah, setelah saya mengetahui perubahan posisi terhadap waktu, dan saya juga tahu lokasi deployment pump saya bisa menghitung perubahan jarak antara perahu dan kapal laut dengan lokasi deployment. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada satu perahu yang mendekati lokasi pengukuran, ya dengan jarak kurang lebih di bawah 3 km. Ini adalah 3 km adalah waktu. Kemudian saya lihat ada rekaman yang berupa spektrogram, ini kilohertz dan ini waktu. Ada dua pola suara atau yang dengan tekanan yang cukup tinggi di sini, dua. Jika saya bandingkan di sini, itu satu pola pertama itu berhubungan dengan perahu ini. Kalau nggak salah ini adalah tanker. Dan yang satu lagi ini tidak ada, ya karena hampir tidak mungkin terjadi di sini. Tidak ada informasi apapun, berarti artinya satu bisa diidentifikasikan, satu tidak. Jadi suara itu tidak melulu dihasilkan oleh kapal laut yang teridentifikasi. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana cara pendeteksiannya. Ya, biasanya saya menggunakan estimasi natural sound di sini. Kemudian jika sound level melebihi nilai tertentu atau sound level yang berada di atas estimasi ini, itu bisa berpotensi sebagai shift noise. Nah, SPL di sini ya bisa menggunakan 63 atau 125 ataupun 2 kHz. Namun lokasi pengukuran saya itu adalah dangkal. Jadi ketika semua suara yang terdeteksi, saya menggunakan broadband dari 100 sampai 100 sampai 1 kilo. Dan kemudian ketika saya mengumpulkan suara bising kapal laut pada periode bulan Juli, ternyata bukan 63 ataupun 125 yang menjadi frekuensi dominan, melainkan 500 seharusnya di sini 500 Hertz. Ini TOB artinya total cut-off band, 500 Hertz total cut-off band. Ini terjadi karena adanya cut-off frekuensi di laut dangkal yang cukup tinggi, yaitu sekitar 60 Hz. Sedangkan kriteria tadi itu dilakukan di laut
cukup dalam sehingga cut off juga menjadi lebih rendah dan frekuensi suara dapat merambat, sedangkan di shallow, very shallow ya itu tidak terjadi. Jadi frekuensi indikatornya akan berbeda. Nah, ini adalah spektrogram dari vokalisasi atau yang diproduksi oleh Gracil dan Ringsiel. Jadi Gracil cukup banyak tipe vokalisasi, namun saya hanya mengambilkan yang umum terjadi. Yang pertama adalah MON, dan saya akan mencoba mendemonstrasikan, mudah-mudahan bisa terdengar. Nah, MON ini biasa dihasilkan ketika mereka sedang berkompetisi untuk mencari makan ataupun mencari teritori area kekuasaan. Kemudian ada roots, dan suara ketukan, dan ada series of rupe, dan terakhir adalah yang saya juga baru tahu ternyata mereka melakukan tepuk tangan. Nah, ini biasanya dilakukan ketika mereka pada musim breeding period, ketika kawin. Dan untuk Ringsiel, tipe vokalisasi tidak terlalu banyak sebanyak Ringsiel, dan Ringsiel termasuk binatang yang lebih pendiam. Jadi intensitas atau jumlah detection rate juga tidak terlalu besar. Ini adalah contoh dari alternating series of bark and yelp. Bark and yelp ini biasa dihasilkan ketika Ringsiel merasa tertekan atau submissive behavior dari Ringsiel. Ketika ada mereka ketakutan ataupun ketika ada hewan lain yang lebih dominan, mereka melakukan suara ini. Yang terakhir adalah scratch ini ketika musim dingin dan terbentuk es, dan Ringsiel biasanya membuat lubang di es, dan ini adalah spektrogram dari suara menggaruk seperti menggaruk. Nah, ini berikutnya adalah hasil saya mencoba memetakan jumlah detection rate dari Gracil maupun Ringsiel terhadap deteksi ship noise. Yang pertama di atas ini untuk Gnu saja, karena di Gnu Ringsiel hampir tidak pernah terdeteksi suaranya. Imon ini berwarna gelap, jadi dominan terjadi pada musim panas. Jadi mereka kompetisi untuk membuatkan teritori dan makanan dan seterusnya di musim panas. Kemudian ketika musim selanjutnya, ini hampir tidak ada apa-apa. Jadi di dalam rekaman cukup tenang, dan lonjakan detection rate terjadi ketika di reading period. Jadi rupe maupun clap itu berulang-ulang terdeteksi. Artinya kita bisa lihat bahwa Gracil berinteraksi sangat tinggi ketika musim kawin atau breeding. Oke, selanjutnya di gambar bawah ini detection x-axis, y-axis detection rate, dan ini adalah waktu. Kemudian bar yang berwarna itu menunjukkan jumlah sheep berdasarkan jarak, biru 3, kuning 6, dan merah atau pink 10 kilo. Kita lihat di bulan, dan ini yang lalu chart ini itu menunjukkan jumlah pendeteksian secara akustik yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jumlah dua itu menunjukkan jumlah 2 event, dan garis miring 2 adalah tanpa EAS, artinya tidak teridentifikasi sumber suaranya apa, tapi ini tetap ship noise. Nah, dari sini kita lihat bahwa ship noise di Gnu hampir tidak ada, baik untuk tidak ada sama sekali, apalagi ketika setelah bulan Oktober sampai Mei tidak ada pendeteksi sama sekali. Berdasarkan
hasil seperti ini, maka ini bisa disebut sebagai GS, artinya sudah memenuhi standar dengan kualitas baik dari sisi akustik. Nah, untuk rumusan, satu lagi, ini aktivitasnya sangat tinggi ya, pakai ratio sampai 100 unitnya 100 volt terus, jadi ya jumlahnya sangat besar. Kemudian di rumusan aktivitas ratio ya tidak setinggi di BKMO, namun tetap cukup tinggi dengan ratio. Sehingga di bulan summer tetap on yang dominan disuarakan oleh ratio. Dan ketika dinding period bisa terjadi bukan gangguan dinding. Di bulan November mereka tidak banyak terdeteksi. Ketiadaan vokalisasi atau aktivitas akustik dari kedua spesies ini tidak menandakan bahwa mereka tidak ada di area tersebut. Nah, untuk ringsil, ya karena dia memang merupakan binatang yang cukup pendiam, detection rate-nya pun tidak terlalu besar. Namun ketika masuk ke ice period, ya jumlah yang cukup signifikan dari polarisasinya meningkat. Ini sekarang berasosiasi dengan black and yellow untuk warna merah dan hijau. Nah, untuk jumlah pendeteksian SIP ini berdasarkan mingguan ya, sama seperti slide sebelumnya, bahwa jumlah pendeteksian secara akustik pada lokasi rumusan itu relatif banyak, lebih banyak dibandingkan dengan BKMO. Dan ini cukup tinggi. Ketika dilihat angka-angka ini, maka SIP tanpa EAS cukup besar. Dan ini biasanya SIP tanpa EAS ini biasanya kapal kecil, ya leisure boat ataupun sailing boat seperti itu. Dan biasanya keluar ketika musim panas. Karena di Estonia musimnya bisa disebut winter semua karena dingin. Nah, hal yang menarik terjadi ketika durasi ice period, yaitu jumlah pendeteksian meningkat, bisa dilihat sini ya, 79 di bulan Januari, kemudian 27, 41, 48, 68, jumlahnya meningkat. Padahal jika dilihat dari AES, ini jarak dengan kapal dengan jarak rendah itu tidak ada. Artinya ada fenomena unik ketika ice period. Jadi ketika ice period ini gradien cepat rambat suaranya adalah positif, sehingga menyebabkan medium rambatan suara menjadi lebih baik dan suara pada jarak 8 km bisa diterima. Dan shift noise ini adalah berasal dari ferry yang menghubungkan antara Pulau Muhu dengan mainland. Nah, lihat dari kombinasi ini, jumlah deteksi dan keadaan aktivitas akustik dari Uniped perlu dilakukan asesmen lanjutan. Nah, ini adalah hasil ada kasus koeksistensi dari shift noise dan ringsil vocalization. Jadi yang pertama ini adalah kasus yang A ya, ini adalah shift noise dan ini adalah part dari ringsil. Dan kita akan menganalisis apakah ada impact shift noise terhadap ringsil. Yang pertama adalah kita coba buat spektral levelnya. Jadi yang hijau ini adalah audiogram dari ringsil. Kemudian yang warna biru itu adalah natural sound-nya. Warna merah ini adalah signal yang mengandung informasi natural sound dan ringsil calls ini. Kemudian kita plot dan lakukan dengan
audiogram. Kemudian ini ada satu garis vertikal yang ke bawah. Ini adalah critical ratio. Ini didefinisikan sebagai selisih minimum suara antara sinyal dan suara agar sinyal dapat didengar atau dideteksi. Yang pertama, critical ratio ini dia tidak menyentuh ambient sound. Tapi ketika tidak menyentuh ambient sound berarti natural sound ini lebih rendah di bawah ambient audiogram kurang critical ratio. Artinya kita menggunakan pendekatan audiogram dan karena sinyal lebih berada di bawah sebelum lebih tinggi di atas critical ratio, berarti ini sinyal ini terdeteksi oleh SIL. Dan posisi hidrofon dianggap sebagai posisi SIL di sini, karena kita tidak tahu sebetulnya SIL itu berada di mana. Nah, kasus kedua sama, ini yang warna kuning itu adalah shift noise. Ini adalah yaw dari ring seal. Nah, ini kasusnya berbeda dengan kasus sebelumnya, yaitu ketika dibandingkan antara natural sound, critical ratio-nya itu lebih audiogram, sehingga pendekatan menggunakan natural sound. Kemudian jika saya tambahkan critical ratio di sini, critical ratio ini lebih tinggi dibandingkan sinyal yang berwarna merah. Ketika lebih tinggi, critical ratio lebih tinggi, ini artinya suara tidak bisa atau sinyal tidak bisa dideteksi oleh penerima. Dalam hal ini adalah SIL. Artinya terjadi masking atau ketidakmampuan penerima untuk mendeteksi sinyal karena tingginya di latar belakang ataupun ambient sound. Nah, dari kasus itu ada 17 kasus koeksistensi dan 13 dari kasus tersebut adalah masking. Nah, kemudian saya mencoba melakukan rekomendasi dengan membandingkan rata-rata tekanan atau rata-rata level dari SIL calls dengan rata-rata dari ambient sound. Kemudian selisihnya, jadi sebelum mencapai ini garis hitam ini adalah critical ratio. Jadi ini ada jarak sebesar ini harus 12 dB terhadap ambient sound. Nah, jadi ketika ambient sound berada di dalam level ini dan di bawah berada di area garis putus-putus berungu ini, maka sinyal masih tetap bisa diterima. Tapi ketika ambient sound berada di atas ini, berarti sinyal tidak bisa dideteksi. Nah, saya mengajukan sebesar 12 dB sebagai critical access level yang mengakibatkan masking bagi ring seal. Nah, kemudian ini asesmen ambient sound. Jadi saya mencoba melakukan access level, analisis access level, yaitu berdasarkan selisih antara ambient dan natural sound. Ini adalah exodus level atau ya jadi 50% waktu pengukuran berada di level ini. Kemudian yang berwarna kuning itu adalah 10% dari level berada di level ini dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini ini dilakukan pada masa traffic tersibuk, yaitu satu di musim panas dan satu di musim dingin. Kita lihat di sini access level terjadi, access level di sini tidak terlalu berjarak antara 0 sampai 40 dB. Dan 1% waktu selama 1 minggu itu hanya melewati 21 dB selama 1%. Jadi ini bisa disebut cukup rendah kenaikannya. Sedangkan di winter ini access level jadi lebih rendah dengan maksimal sekitar 34 dB. Nah, tadi saya propose 12 dB di atas ambang batas atau natural sound menyebabkan masking. Nah, jika ditambahkan 12 dB dari access, kita bisa lihat bahwa masking hanya berpotensi terjadi sekitar 5% dari waktu monitoring.
atau sekitar 5% dari 1 minggu, mungkin 3 jam. Jadi 3 jam dari 1 minggu berpotensi masking. Nah, dari sini kami menyebutkan bahwa di Munson juga tetap merupakan GS. Oke, jadi itu kurang lebih paparan dari saya. Jadi dengan adanya passive object monitoring ini, kita bisa membantu memahami area-area yang penting dan digunakan sebagai habitat bagi universe animal melalui vokalisi bawah air. Jadi kita bisa memetakan area ini penting bagi spesies tertentu. Kemudian melakukan asesmen mengenai potensi risiko yang ditimbulkan oleh anthropogenic sound. Ya, masking tersebut adalah salah satu potensi risiko dari anthropogenic sound. Dan yang terakhir, ini bisa digunakan sebagai baseline underwater soundscape. Jadi untuk kasus saya kebetulan di Pulau Kihnu itu akan dibangun ke wind farm. Dan di Munson akan dibangun ke entah jembatan, entah underwater channel. Jadi, nanti data ini akan digunakan sebagai baseline ketika sebelum dan setelah ada pembangunan. Apa yang akan terjadi, bagaimana dengan jumlah levelnya, bagaimana dengan aktivitas akustik dari hewan laut dan seterusnya. Ya, dan itu adalah kesimpulan yang bisa saya berikan. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Saladin atas penyampaian paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan ditulis di chat box, nanti saya bacakan. Pertanyaan pertama ini dari Pak Ahmad Zainuri. Sistem kontrol PAM apakah bisa digunakan untuk mengetahui posisi ikan terbanyak? Jangkauan radius PAM berapa kilometer? Silakan. Radius PAM dan jumlah ikan ya. Untuk jumlah ikan saya rasa tidak bisa karena PAM ini sifatnya pasif dan hanya menerima suara yang dihasilkan oleh area di sekitarnya. Jadi kalau ikannya tidak bersuara, dan saya rasa saya belum pernah mendengar suara ikan atau ikan berenang di rekaman ini, jadi saya rasa itu tidak mungkin. Kemudian kalau untuk radius PAM, ya seperti yang disebutkan tadi, bahwa sound profile itu berpengaruh terhadap jarak pendeteksian. Kasus saya ketika terbentuk es di musim dingin yang menyebabkan gradient positif pada sound space profile itu bisa meradiasikan suara dari jarak 9 kilo. Jadi ini sangat bergantung dengan kondisi lingkungan perairannya. Sekian Pak Edi. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Jonat ya. Terima kasih atas paparannya. Disampaikan bahwa PAM digunakan untuk penilaian atau asesmen kualitas lingkungan kelautan. Pertanyaan, apakah PAM dapat juga digunakan untuk asesmen sungai atau danau dan sebagainya? Kemudian dalam menilai asesmen tersebut menggunakan indikator seperti apa? Apakah penilaian tersebut dapat diarahkan untuk kualitas ikan atau biota laut? Kemudian apakah dapat menilai hal-hal apa saja yang menyebabkan kualitas kelautan tersebut menjadi negatif? Tidak dengan PAM tersebut. Terima kasih. Yang pertama, apakah PAM bisa digunakan untuk menilai sungai? Sungai atau danau? Sungai atau danau. Mungkin sebetulnya kan PAM ini, menurut saya, PAM itu lebih untuk mendeteksi adanya anthropogenic sound atau yang kegiatan hubungan dengan manusia. Jika sungai atau danau tidak ada aktivitas manusia, ya mungkin ini tidak relevan lagi untuk digunakan.
Karena atau kan karena untuk mengasesmen lingkungan kelautan itu underwater noise ini hanya salah satu bagiannya. Mungkin kriteria yang lain yang bisa digunakan untuk mengasesmen metode tersebut. Kemudian apakah PAM bisa menentukan kualitas ikan? Saya rasa tidak bisa digunakan untuk menentukan kualitas ikan. Karena ya PAM hanya mendeteksi suara. PAM tidak secara detail mengasesmen per individu apa yang terjadi dan seterusnya. Kita hanya general assessment. Kemudian saya lupa Pak, yang terakhir apa pertanyaannya? Yang terakhir, Ya. apakah dapat menilai hal-hal apa saja yang menyebabkan kualitas kelautan tersebut menjadi negatif? Oh, kualitas menjadi negatif. Ya, saya hanya bisa menjawab di area saya. Tentunya yang pertama, jangan sampai ada tingkat tekanan suara yang sangat berlebihan. Kemudian melakukan registrasi setiap ada aktivitas kelautan yang bisa menimbulkan tingkat tekanan yang sangat besar seperti ledakan atau mungkin offshore construction, itu juga harus diregistrasikan karena kita bisa mengontrol atau melakukan treatment sebelum pelaksanaan tersebut. Dan kemudian melakukan asesmen di beberapa lokasi yang kita bisa anggap sebagai krusial. Misalnya yang dekat dengan perairan dangkal yang digunakan biasanya sebagai tempat spawning atau bertelur ikan. Baik, berikutnya dari Pak Udin. Apakah ada standar batasan noise yang dapat mengganggu biota laut? Menurut pengalaman Bapak, penyebab terbesar noise yang dapat mengganggu biota laut oleh apa dan besarannya berapa? Terima kasih. Oke, jadi yang mengganggu itu sebetulnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, tingkat tekanan absolut, yaitu dB tadi, yang menggunakan persamaan yang saya tadi paparkan. Jadi itu macam-macam. Untuk glacial, mereka mengalami perubahan behavior ketika terpapar sekitar 90 dB. Namun ada juga spesies penyakit yang lain, mereka akan mengalami mulai terganggu ketika terpapar sekitar 107 dB. Ini adalah absolut. Dan juga ada yang disebut sebagai zone excess, artinya perbandingan antara yang terukur dengan natural ambient sound. Nah ini selisih ini yang tadi saya paparkan bisa menyebabkan suatu masking. Dan salah satu penelitian saya, ketika zone excess ini di atas 30 dB, atau relatif 30 dB ini bisa menyebabkan disturbance behavior terhadap ring seal. Jadi ya dua hal tersebut yang harus diperhatikan. Baik, berikutnya dari Pak Agung Setia Margana. Pertanyaan, bagaimana dengan electromagnetic compatibility terutama jika ada interferensi sinyal navigasi, komunikasi, dan sensor kelautan di dekatnya? Terima kasih. Oke, jadi PAM ini memiliki kapasitas pengukuran rentang frekuensi tertentu. Yang saya pergunakan mungkin hanya sampai 16.000 kHz, 16 kHz. Jadi ya selama ada perangkat elektronik memancarkan dengan frekuensi tersebut, ya mungkin bisa terganggu. Dan saya menemukan satu, mungkin itu sonar, jadi terdeteksi yang berada dalam rentang 12 kHz ini. Tentunya pasti akan terganggu. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Izin bertanya, saat penggunaan PAM berapa jarak
radiasi dari pengguna jasa laut lainnya dan seberapa akurasi penggunaan PAM dibandingkan sensor lainnya? Terima kasih. Radiasi, sensor, maaf Pak, boleh diulang Pak? Radiasi dari pengguna jasa laut lain. Saat penggunaan PAM, berapa jarak radiasi dari pengguna jasa laut lainnya? Mungkin ada aturannya atau gimana itu kalau? Oh, enggak. Ini sebetulnya ini hanya seperti alat rekaman biasa, jadi tidak berbahaya. Jadi hanya seperti recorder biasa, namun kita harus mendeploy-nya di bawah laut. Jadi tidak ada hal yang membahayakan sebetulnya. Ya mungkin maksudnya selain tidak membahayakan itu sinyalnya mempengaruhi. Gitu. Oh, enggak, tidak ada Pak. Ini tidak karena pasif, jadi tidak meradiasikan sinyal apapun. Oke. Kalau ini tentang akurasi penggunaan PAM dibandingkan metode pengukuran lainnya gimana? Ini pertanyaan berikutnya. Akurasi, saya sebenarnya untuk akurasi ini ditentukan oleh kapasitas yang biasanya disebut dibatasi. Jadi kapasitas PAM ini dibatasi oleh apa yang dinamakan sebagai self noise. Jadi self noise ini adalah level terendah yang mampu dideteksi oleh alat tersebut dan biasanya merupakan fungsi dari frekuensi. Jadi akurasi ini ini amat bergantung dengan self noise. Jadi jangan sampai biasanya self noise ini kalau alat yang cukup tinggi self noise-nya berarti dia tidak mampu merekam suara di bawah self noise tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita gunakan informasi yang akan dicapai malah berada di bawah self noise tersebut. Itu Pak. Kalau dibandingkan dengan sensor lain, ya mungkin saya untuk PAM, saya belum pernah dengar saingan dari PAM dengan sensor yang lain. Pasti selama hidrofonnya baik ya bisa bisa bagus hasilnya. Baik, berikutnya dari Pak Joni Aritonang ya. Apakah perangkat PAM dan pengolah data hasil sensor tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya? Kemudian bagaimana penilaian kualitas kelautan dengan sumber laut dalam atau sampai di palung laut terdalam saat ini di wilayah Indonesia? Apakah sensor PAM tersebut akan terpengaruh suhu bila sampai di dasar laut dalam? Karena ada yang panas dan dingin. Terima kasih. Kekurangan dan kelebihan PAM, kekurangannya adalah kelebihannya adalah kita tidak perlu melakukan pengontrolan. Jadi maksud dalam artian kita melakukan deployment dan kita simpan alat tersebut sampai durasi waktu yang kita inginkan, ya tentunya bergantung dari kapasitas memori. Ini kita lepas selama baterai masih cukup, kita bisa merekam data sebanyak itu. Kemudian kita ambil dan hanya berupa WAV file, ya ini cukup mudah untuk pengoperasiannya. Kalau untuk kekurangannya karena selama saya gunakan sih, ini pengalaman saya Pak ya, saya merasa semuanya jika dibandingkan dengan yang saya nggak tahu, saya belum melihat bagian dari kekurangannya sih Pak. Kemudian untuk sensor di laut dalam, ya tentunya ini akan dibatasi oleh satu, pertama kualitas dari hidrofon, kemudian apakah bisa mampu menahan tekanan di laut yang dalam atau tidak, kemudian casing dari data logger. Casing data logger biasanya ada standarnya, semuanya ditentukan, dia mampu menahan tekanan berapa sampai berapa. Nah, untuk laut ke dalam ya kita tinggal menyesuaikan berapa spesifikasi apa yang dibutuhkan. Jadi kita bisa menentukan jenis apa yang dibutuhkan. Gitu, Pak. Hanya tekanan ya, kalau temperatur nggak terpengaruh ya? Temperatur juga Pak, jadi ya, temperatur, tekanan, semuanya berpengaruh.
Ya, biasanya dilihat dari apa namanya, monolog dari produsen. Baik. Berikutnya dari Pak Rifki Ikhwanuddin. Salam kenal Pak Saladin, saya Rifki dari Teknik Skytera. Apakah ke depan Bapak juga akan meneliti pengaruh bunyi antropogenik kepada hewan bawah air, khususnya di Indonesia? Ya, insya Allah saya akan bergabung di bidang ini. Karena Indonesia sangat menarik sekali dari ujung timur barat sampai timur, hampir semua laut. Dan saya tidak tahu butuh berapa banyak titik yang bisa dianalisis, dan pastinya semuanya akan berbeda. Dan saya karena keagamaan hayatinya saya tidak bisa bayangkan, sangat melimpah suaranya pasti. Kalau PAM sendiri itu gimana? Mahal nggak atau bisa dibuat sendiri, dirancang, dikonstruksi sendiri? Gimana itu? Sebetulnya kalau saya lihat dari konstruksinya sih nggak terlalu rumit, Pak. Yang saya nggak tahu apakah industri di Indonesia bisa ya. Tapi yang pasti hidrofon yang menjadi krusial, karena itu memang utamanya di sana. Kemudian tapi ketika masuk data logger, ya ini data logger biasa yang merekam suara dalam duty cycle tertentu dan kapasitas tertentu, ini saya rasa bisa dibuat. Dan kalau untuk material selubung, ya yang saya lihat yang menggunakan sekarang itu ada yang menggunakan material PVC biasa dengan grade tertentu. Jadi ya harusnya bisa, Pak. Oh ya, itu kalau yang dipakai di Estonia berapa hidrofon itu? Maksudnya berapa hidrofon kenapa? Sensornya, ini kan sensor PAM itu utamanya hidrofon ya. Iya betul. Kalau sensornya satu PAM itu satu hidrofon, tapi kenapa? Satu hidrofon ya, satu PAM itu. Ya, satu PAM ya. Tapi ya ada beberapa konfigurasi, biasanya ada yang menggunakan beberapa hidrofon, jadi digantung gitu, Pak. Dibiarkan melayang di air, beberapa hidrofon. Jadi penelitian di Indonesia sangat memungkinkan itu ya? Ya Pak, sangat memungkinkan dan luar biasa banyak. Nggak akan tamat-tamat itu ya, luas laut Indonesia kan negara sangat besar. Betul Pak, saya membayangkan di sini aja, saya ini mendapatkan data satu aja harus nunggu 1 tahun, mendapatkan data satu di Indonesia. Nggak tahu saya harus nunggu berapa tahun mendapatkan satu, karena sangat banyak sekali. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Prihatmoko. Yang pertama, apakah PAM ini ada pengaruh untuk kondisi laut? Maksudnya beda laut, beda pengaruh atau efektivitas? Saya kurang paham pertanyaannya. Pengaruh untuk kondisi laut, maksudnya beda laut, pengaruh, beda pengaruh atau efektivitas. Kalau saya menangkap sesuai dengan maksud pertanyaannya, ya kalau laut, misalnya sebagai contoh, laut yang mempunyai arus pasang surut, itu ketika data diolah, ada frekuensi dominan, yaitu yang terjadi pada frekuensi rendah. Mungkin semoga saya paham dengan maksud pertanyaannya. Kemudian Pak. Nah ini pertanyaan lanjutannya kan dari yang pengaruh kondisi tadi itu, kalau dipakai di laut di Indonesia kan bisa macam-macam ya. Ada laut dangkal, ada laut dalam, ada yang mungkin kadar salinitas itu garamnya beda-beda. Itu nanti perbedaan di interpretasi datanya gimana? Kalau interpretasi data sih saya rasa ya itu akan menjadi analisis, tapi bukan interpretasi data. Jadi kalau menurut saya
data yang kita terima akan dibandingkan dengan situasi atau kondisi lingkungan. Nah, harusnya ini akan matching gitu. Contoh kasus yang tadi yang ketika ada es, maka propagasi suara akan menjadi lebih panjang. Oh ya, Nah, ini kan itu kan akan mempengaruhi karakteristik penjalaran gelombang suara ya. Ya, betul. Ya, oke, baik. Berikutnya dari Pak Rifki Ikhwanuddin, bisa diceritakan Pak cara deployment PAM? Apakah remote dibiarkan lepas di tengah laut atau terikat pada struktur tertentu di lautan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, jadi tipe PAM ini ada dua secara umum ya, ada dua. Yang pertama menggunakan mooring itu artinya menggunakan jangkar, dan satu menggunakan plant, artinya ditanam. Di yang kasus saya ini, yang plant ini biasanya berbentuk struktur. Mereka menggunakan penyelam untuk menancapkan struktur-struktur yang di dasar laut. Ya, saya dulu pernah ikut satu conference yang menceritakan bahwa alatnya hilang, kemudian dia menceritakan bagaimana proses instalasinya. Ya, mereka menggunakan penyelam profesional untuk menancapkan alat tersebut. Nah, kemudian ketika untuk kasus saya menggunakan yang mooring, artinya hanya menggunakan sistem jangkar. Jadi biasanya yang kami lakukan adalah ya di awal kita set duty cycle, terus kemudian cek baterai dan seterusnya, dan apakah sanggup bertahan sekian jam, sekian bulan. Kemudian kami bawa kapal laut, kita berjalan ke titik tertentu, kemudian kita menggunakan sistem katrol. Jadi kami tidak ingin alat ini jatuh ke dasar laut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kita menggunakan sistem katrol pelan-pelan, dilepas pelan-pelan ke laut. Kemudian karena sini lautnya dangkal sekitar 20 meter, ya proses itu gampang, dilepas pelan-pelan, sudah sampai dasar ya pas semuanya. Talinya kita angkat lagi dan biarkan sampai waktu pengukuran selesai. Untuk mengambilnya, ya yang saya singgung tadi menggunakan acoustic filter. Jadi kita ada semacam sensor, kemudian probe-nya itu atau sensor itu dikirimkan ke laut. Jadi di area sekitar deployment kita bisa lihat dari sensor, dari display bahwa jaraknya sekitar sekian meter lagi dari lokasi acoustic releaser. Jika jalannya jaraknya sudah dekat, kita setting, nanti acoustic releaser akan berputar seperti sistem baut skru, putar, lepas. Karena pump ditempel dengan pelampung akan lepas ke atas dan kita bisa melihat pelampung itu muncul di mana. Setelah itu ya kita ambil pelampungnya dan alat sudah menempel di sana, baru kita ambil. Gitu Pak. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan nomor 3 ya. Apakah PAM ini dengan kapasitasnya bisa diaplikasikan untuk mengetahui kondisi arus laut di suatu tempat? Jadi mungkin ini bisa diaplikasikan untuk menentukan besarnya potensi energi arus laut. Arus ya. Mungkin bisa. Saya tidak yakin sih, tapi mungkin bisa. Karena dengan banyaknya, enggak, saya rasa nggak bisa, Pak. Karena ini tidak menghitung, ini hanya menghitung tekanan, tidak menghitung arah. Ini saya rasa tidak bisa. Baik, berikutnya ini masih komentar Mas Prihatmoko ini ya. Lab di Indonesia sangat luas, maka mengaplikasikan PAM ini ya bisa sangat banyak sekali. Kita sampai lupa pensiun. Wah, ini sampai ketawa. Lupa pensiun. Betul Pak, ini saya membayangkan aja mungkin dari Aceh
biota lautnya kan berbeda. Selatan dikit, ke Sumatera Barat, Sumatera Bengkulu dan seterusnya kan udah kan berbeda. Belum nanti di daerah NTT banyak migrasi paus, daerah selatan, pantai selatan juga banyak kasus paus terdampar juga, itu kan pasti menjadi salah satu tempat singgah mereka, itu akan sangat menarik. Ya. Ada pertanyaan lain yang akan disampaikan secara langsung? Kami persilahkan. Seandainya mau ada pertanyaan lain. Silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya acara sore hari ini jam 17.07. Kecuali kalau ada yang angkat tangan ya, kalau enggak kita akhiri. Sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sejajarnya pada Pak Muhammad Saladin Prawira Sastra yang sudah menyelesaikan presentasi dan juga menjawab beberapa pertanyaan ya. Mudah-mudahan sukses nih studi S3-nya di mana tadi, Tallinn ya, Estonia ya. Ya, terima kasih Pak. Kurang berapa lama lagi nih sekolahnya nih? Tinggal satu publikasi lagi Pak, tinggal satu lagi. Berapa lama itu satu publikasi lagi? Kami sedang proses penulisan draft, jadi harusnya. Oke, jadi kurang dari setahun ya, ini ya sudah selesai. Ya, Insya Allah Pak, mohon doanya Pak. Dr. Muhammad Saladin Prawira Sastra, dosen Universitas Telkom. Nanti bisa meneliti dari Sabang sampai Merauke sampai lupa pensiun, kata. Betul bagus, quotes bagus itu. Ilmunya bermanfaat dan berkah ya. Amin. Ya. Baik, terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung dengan acara kita sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya, jam 15.30. Dengan topiknya tentang net zero emission melalui green ammonia. Ini orang pupuk, ini orang pabrik amonia. Silakan yang tertarik untuk bergabung besok sore. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Salam sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sukses Pak Muhammad. Ya, terima kasih. Pak Saladin. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Ya. Oh, bukan.